والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita dapat Allah berikan taufik kembali untuk berkumpul di sini di majelis kita yang seperti biasa, yaitu majelis remaja Masjid Al-Wusta setiap malam Sabtu. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita untuk memberikan taufiknya hingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi di jalan cerita sedikit ya. Tadi di jalan lagi naik motor tuh, saya papasan sama satu keluarga. Kayaknya udah pernah cerita juga, karena memang sering banget ketemu yang begitu. Tadi papasan sama satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 2. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Papasan satu keluarga ini ternyata tinggalnya di gerobak. Sekeluarga tinggal di gerobak. Sampai malam nyariin barang-barang sampah-sampah, rongsok, segala macam. Melihat itu, menung saya di jalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musim pandemi kayak gini, musim PPKM, semua serba sulit. Orang-orang jualan jadi makin sulit, mata pencaharian makin sulit, pendapatan makin sulit. Kadang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada yang sampai taraf putus asa akan hal tersebut, lalu dia berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Ta'ala dengan berbagai macam caranya. Ada yang putus asa sama Allah. Tadinya misalkan orang istiqomah atau orang yang rajin, kalau enggak ibadahnya istiqomah segala macam, terus dia sabar menjalani musibah ini, ternyata enggak kuat juga karena kebutuhan perut segala macam kan. Akhirnya dia melakukan maksiat, atau mungkin nyolong, atau mungkin macam-macam, atau tidak ridho pada Allah Ta'ala, putus asa. Melihat kejadian tadi, merenung saya, ya Allah, malu banget manusia ini, kita ini, kalau sampai ada terbersit aja di hati kita putus asa. Ya Allah, sedangkan banyak yang lebih di bawah kita tetap istiqomah sama Allah Ta'ala. Ya, banyak yang masih di bawah kita tetap istiqomah sama Allah Ta'ala. Tadi satu keluarga, anaknya pakai kerudung, ibunya pakai kerudung juga, walaupun bajunya udah lusuh segala macam, tetap ceria, kelihatan mukanya ceria. Kita akhir-akhir ini banyaknya malah mengeluhkan, ya Allah, kapan berhentinya. Lebih-lebih dari itu putus asa hingga berbuat maksiat. Kemarin saya share tuh di grup kan, perkataannya Imam Ibn Jauzi. Beliau mengatakan inna masyaqqata at-ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna lazzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha fakun ma'allahi wa la tubali. Sesungguhnya capek, letih, berat, sempit, pedih, susahnya taat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, istiqomah sama Allah Ta'ala, itu bakalan pergi juga, bakalan hilang. Capeknya bakal hilang, susahnya bakal hilang. Paling minimal, paling maksimal hilangnya kapan? Kita udah meninggal, udah ngerasain lagi capek ya.
cuma di dunia aja. Tapi ya wa yabqa sawabuha, yang tetap bertahan, tersisa tinggal pahalanya masih ada di catatannya. Capeknya hilang, pahalanya tetap. Gitu juga sebaliknya. Inna lazzatal ma'asi, sungguhnya nikmat, lezat, enak, puas daripada perbuatan dosa, maksiat tadhabu, dia juga bakalan pergi. Berapa lama sih nikmatnya maksiat tuh? Paling sebatas kejadian itu doang yang kita lagi maksiat, atau paling banter seumuran hidup kita. Kita udah meninggal nggak ngerasain lagi buah nikmatnya maksiat itu. Wa yabqa iqabuha, tapi yang bertahan apa? Yang bertahan siksaannya. Siksaannya nggak akan hilang, tercatat. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Yang kecil, yang besar, baik itu perbuatan dosa ataupun pahala ataupun amal yang kita lakukan, kullu kabirin wa saghirin mustatar, itu tercatat, nggak bakalan hilang. Fakun ma'allahi wa la tubali, maka tetaplah sama Allah Ta'ala, nggak usah peduliin yang lain, nggak usah peduliin ya Allah, kenapa sih hidup dia enak aja? Yang di YouTube itu vlogger yang kerjaannya makan enak-enak, bukan berarti dia jelek, enggak. Ini ngomongin dengki kita, ngomongin iri hati kita. Kenapa sih dia enak banget ya Allah? Kenapa sih kita begini? Kenapa sih? Dakun ma'allahi wa la tubali, tetaplah bersama Allah, nggak usah pusing-pusing. Wa la tubali, jangan kau pikirkan, pedulikan yang lain. Sedikit untuk sekelebat tadi perasaan hati saya rasakan di jalan tadi ketemu. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fiqh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Yaqutun Nafis, karangan Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Ini beliau, Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, adalah salah satu guru terdahulu di Rubat Harim. Guru terdahulunya adalah Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Allahumma shalli ala sayyidina. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Habib Salim Asyatiri, njitnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke pelajaran, yaitu tentang mashul khuffain, tentang menyapu khuf itu sepatu. Nah, pelajaran yang terdahulu adalah furudul wudu, rukun-rukun wudu. Kalau ada pertanyaan dari pelajaran yang telah lalu, silahkan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya. Atau ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan fikih, baik taharah atau lain sebagainya, silahkan saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Nggak ada? Sebenarnya minta waktu buat minum. Kali ada yang nanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mashul khuffain. Yang ada kitabnya itu judulnya mashul khuffain. Apa mashul khuffain? Mashul khuffain ini artinya menyapu khuf, dua khuf. Apa tuh khuf? Khuf itu sepatu yang dipakai oleh orang dulu. Sepatu yang nggak kayak, bukan sepatu sekarang, sepatu yang terbuat dari kulit, biasanya terbuat dari kulit, maaf cakap sih contohnya, dan menutupi semua kaki, nggak ada bolongannya. Kalau ditarik masih dijual tuh, masih ada. Jadi sepatu yang modelnya kayak kaos kaki dah, modelnya kayak kaos kaki tapi dari kulit. Nah, orang dulu makanya kayak gitu, sepatunya modelnya dari situ, khuf namanya. Lewat mata kaki paling minimal, lewatin mata kaki. Modelnya kayak kaos kaki, tapi terbuat dari kulit dan tebal, kuat. Nggak ada bolongannya, kecuali buat masukin. Kalau sepatu kita kan Nike dan lain sebagainya itu ada buat tali sepatu, ada bolongan-bolongannya tuh. Kalau ini nggak, langsung plek, kayak ngantong, kayak kaos kaki sudah. Bolongannya cuma buat masukin doang. Itu khuf namanya. Nah, ini dipakai oleh orang dulu, orang-orang
di negara Arab sana, kan perjalanan tuh gurun pasir kan. Nah yang kuat sepatu model begitu. Kalau pakai sendal swallow di gurun pasir, pakai sendal swallow gurun pasir, diangkat dicaplak, ngempel swallownya karena meleleh sama tangan gitu, sama kaki gitu. Makanya orang dulu pakainya gitu karena kuat, terbuat dari kulit kan, kuat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masul khuffain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih wa asrarih fid dharain amin. Yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'la al-khuffain. Boleh kita menyapu tuh ngoles, ya. Bukan basuh, kalau basuh guyur. Nyapu ngoles, kayak kita ke kepala tuh. Menyapu. Boleh kita menyapu syai'in min dhahiri a'la al-khuffain, sebagian daripada zahirnya bagian atas sepatu tadi. Nah, kita artikan khuf itu sepatu ya. Boleh kita menyapu sepatu, badalan an ghuslir rijlain, sebagai pengganti dari membasuh keseluruhan kaki. Jadi orang dulu kan musafir tuh, perjalanan jauh, pakai sepatu begitu. Sepatunya rada ribet, rada susah. Maka dari itu rukhsah keringanan oleh Allah Ta'ala, daripada dibuka sepatunya, mendingan nggak usah basuh kaki seluruhan, tapi cukup olesin air itu ke atas sepatunya saja. Lagi wudu, kan seharusnya lagi wudu itu basuh kaki sampai mata kaki. Ini boleh gantiin nggak basuh kaki sampai mata kaki, ganti ini pakai apa? Ngoles khuf doang, ngoles khuf. Ngoles khuf sebagai pengganti daripada basuh mata kaki. Keringanan dari Allah Ta'ala supaya nggak buka tutup, atau buka lepas, pakai lepas. Fil wudu'i, khusus untuk wudu. Mandi wajib enggak. Mandi wajib kudu dilepas, itu khuf atau sepatunya. Tapi wudu boleh. Nah, kita juga kalau kita pakai sepatu model begitu sekarang, ada syarat-syaratnya sepatu yang boleh digunakan. Misalkan kita gunakan sepatu model gitu tadi, khuf tadi, terbuat dari kulit, terus nutupin semuanya, maka boleh kita melakukan itu. Ngoles doang, ngoles pakai air pengganti dari membasuh kaki secara keseluruhan. Yauman wa lailatan lil mukim, tapi ada tenggat waktunya, ada temponya. Berapa lama boleh ente lakukan itu? Kan keringanan. Kalau keringanan tuqaddar bi qadariha. Ya, ada kadarannya, ada ukurannya, enggak segitu aja. Sama kayak keringanan makan cakap daging babi di hutan, enggak ada makanan lain. Enggak boleh sampai kenyang, sampai sepuas-puasnya, apalagi bawa pulang ke rumah, enak, enggak boleh. Tapi ada kadarnya, batasannya, yaitu sekiranya kita menyambung hidup saja, supaya enggak mati. Nah ini juga begitu, boleh kita rukhsah keringanan, yaitu tidak membasuh kaki secara keseluruhan, tapi ngusap aja. Berapa lama? Yauman wa lailatan lil mukim, sehari semalam buat orang yang tidak lagi pergi kemana-mana, mukim. Sehari semalam. Jadi dia pakai gituan, selama dia pakai gituan sehari semalam, nggak mau lepas gitu dia punya sepatu, boleh gantinya yaitu mengusap apa dia punya nama sepatu tersebut, nggak usah dilepas. Tapi sehari semalam. Wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam buat orang yang musafir perjalanan. Kalau perjalanan lebih panjang gitu. Kalau buat kita punya yang begitu boleh hanya sehari semalam saja. Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadas ba'da lubsi, dan permulaan tempo tersebut dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dihitungnya dari min intiha'il hadas, dari terakhir pemberhentian hadas. Maksudnya kapan? Jadi kita udah pakai nih khuf tadi, kita pakai khuf. Pakai khuf itu harus dalam keadaan suci. Jadi kita udah wudu dulu, baru pakai khuf, pakai sepatu tadi, pakai sepatu. Nah, pakai sepatu lalu kemudian kita hadas kecil. Contohnya kentut, maaf cakap, buang angin, tapi buang angin aja.
Dari buang angin, lalu kita mau wudhu lagi. Nah, mulai dari wudhu itu dihitung sehari semalam. Gitu. Udah kentut nih, udah buang angin, mau wudhu. Wudhunya nggak pakai lepas kaki, lepas kaki, lepas sepatu, khuf, dioles doang. Nah, dari mulai wudhu itu dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Itu khuf. Ba'da lubsi, setelah dipakai khuf tersebut, gitu. Jadi gambarannya gitu. Ada hukum fikih boleh memberikan keringanan buat orang yang memakai sepatu sejenis itu. Nggak usah dilepas sepatunya, tapi dioles aja. Sama contohnya kayak orang pakai imamah. Udeng-udeng. Imamah boleh sebagai ganti dari keseluruhan, kan? Sunnah tuh buat kita seluruhan rambut, menyapu seluruhan rambut. Wajibnya kan hanya sebagian saja, ya. Boleh dia setelah sebagian saja, sedikit, kan diangkat dikit kelihatan tuh dia punya rambut dikit. Udah gitu mau dapat sunnah keseluruhan, nggak usah dilepas imamahnya, tapi diusapnya di imamahnya aja. Nah, itu dapat pahala sunnah keseluruhan. Itu sama kayak khuf tadi, keringanan. Kan ribet kan, pakai udeng-udeng kan ribet. Ya, udeng-udeng ribet. Allahumma shalli ala sayyidina itu. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Atas kebolehan tersebut ada syarat-syaratnya. Daripada sepatunya. Sepatunya yang model bagaimana syaratnya yang diperbolehkan untuk diusap aja, nggak usah dilepas ketika wudhu. Bagaimana modelnya? Lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'ah. Akan tetapi disyaratkan untuk kebolehan mengusap sepatu tersebut 7 syarat. Syarat sah mengusap sepatu boleh itu. Apa 7 syarat tersebut? Yang pertama, ayyul basal khuffani ala taharatin kamilah. Tuh. Khufnya tadi, sepatunya itu digunakan dalam keadaan ente sudah bersuci terlebih dahulu. Jadi ente udah nggak punya dosa, nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Dalam artian ente sudah mandi wajib, ente sudah wudu. Nah, baru ente pakai itu khuf, boleh. Selepas itu ente tidak lepas itu khuf, tapi diusap saja sebagai ganti pembasuh kaki sampai mata kaki. Itu yang pertama, syarat pertama ya. Jadi harus menggunakan dalam keadaan ente sudah suci. Yang kedua, wa ayyakuna qawiyyain. Khufnya ini, sepatu yang model tadi itu harus kuat, nggak gampang robek. Bukan yang 15.000 sepasang. Bukan. Kalau nggak salah harganya 6.000 real. 6.000 real tuh 6.000 real Yaman. Kalau sekarang mungkin kisaran 300 ribuan. 300 ribu. Belinya di mana? Dijual di Darul Mustafa tuh, pesantrennya Habib Umar. Itu. Biasanya dibeli sama santri-santri yang sono ketika pulang dia ngajar, tahu contohnya. Nah, cuman saya nggak kepikiran waktu itu beli masalahnya. Hanya dibeli itu, teman saya beli supaya apa? Entah kalau saya ngajar, yang saya ajarin tahu contohnya gimana khuf itu. Karena kan nggak ada contoh kan masalahnya. Ada, insyaallah. Tapi ini udah lewat, mau beli udah lewat lah, gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ntar kalau kita ziarah ke Tarim bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita ziarah ke Tarim. Oleh-olehnya pulang buah khuf. Amin ya rabbal alamin. Kenapa enggak ya? Berdoa dulu sama Allah Ta'ala. Kalau Allah pengen, niat aja dulu. Amal disalawatin. Lanjut. Nah, yang kedua, wa ayakuna qawiyyain, harus kuat, enggak gampang robek. Nah, karena dipakai buat musafir juga perjalanan jauh. Itu syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, wa ayyakuna mani'ain linufuzil ma'. Dan sepatu tersebut harus mencegah masuknya air. Jadi nggak boleh rembes. Bahannya nggak boleh yang air. Makanya bahannya dari kulit. Nggak boleh yang masuk air ke dalamnya. Nah, kulit kan nggak bisa masuk air, nggak bisa rembes dia kulit. Kayak plastik, nggak rembes. Ya. Makanya orang dulu
botol airnya, tempat penyimpanan airnya atau galonnya itu dari kulit apa? Kulit kambing biasanya. Rasulullah SAW tempat airnya dari kulit kambing dan itu sejuk. Saya pernah berkunjung ke rumahnya, kalau nggak salah rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau nggak salah. Di situ ada kirbah namanya. Kirbah itu tadi botol minum tapi dari kulit kambing. Jadi kulit kambing dibulet, diikat-ikat segala macam, jadikan tempat pengisian air. Dan itu ketika dicoba airnya dingin. Padahal di sana panas kan. Air dimasukkan situ dingin. Air kirbah namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sepatunya kudu begitu, nggak boleh rembes ya. Lalu selanjutnya min ghairil kharzi, ya, dari tidak boleh rembes min ghairil kharzi, tanpa dibolongin sepatunya. Maksudnya kalau dibolongin sepatu, jadi ini mencontohkan syaratnya bahannya itu harus yang tidak boleh rembes airnya. Harus mencegah masuknya air ke dalam kaki. Syarat bahan dibuat sepatunya. Kecuali min ghairil kharji, tanpa dibolongin. Kalau dibolongin ya wajar masuk air gitu. Kalau dicolok-colok di sepatu bolong, wajar masuk air. Gitu. 3 syarat yang pertama. Lalu syarat yang keempat, wa ayyakuna satiroin. Harus menutup warna kulit. Harus menutup warna kulit daripada kaki tersebut. Jadi plastik dipakai sepatu kayak gitu, atau sepatu Cinderella dari kaca, nutupin semua, nggak bisa. Gitu. Harus satiroin, harus menutup semuanya. Limahalil fardi, harus menutup apa yang ditutup, mahalil fardi, tempat yang menjadi wajib dibasuh tersebut. Mana? Kaki kan sampai mata kaki. Nah, sepatunya harus lewat mata kaki. Di bawah mata kaki nggak boleh, lewat mata kaki. Itu. Lalu minal jawanib wal asfal. Nah, nutupnya dari samping dan bawah. Atas nggak ketutup, gimana makainya atas ketutup? Ya, sepatu. Atas kalau ketutup gimana makainya? Ketutupnya dari mana? Dari samping dan dari bawah. Maksudnya begitu. Syarat ke-5. Syarat ke-4 tadi. Syarat ke-5, wa alla yahsula lilabisi ma hadatsun akbar. Dan bagi penggunanya alias pemakai daripada sepatu tersebut tidak boleh sampai berhadas besar. Misalkan pakai sepatu tersebut di mimpi basah, itu harus dilepas, harus mandi wajib, nggak boleh ngusap lagi. Gitu. Wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardi. Begitu juga ketika pakai sepatunya tidak boleh dari bagian di bawah mata kaki itu atau mata kakinya sendiri kelihatan. Mahallil fardi itu tempat yang wajib dibasuh. Mata kaki ke bawah itu nggak boleh sampai keluar daripada batasan sepatunya. Kalau udah kelihatan, habis masa mengusapnya, harus dibasuh sama kaki-kakinya. Baru yang terakhir syarat yang ketujuh, wa alla tanhalal ura, dan jangan sampai nyeker alias kebuka semuanya. Nyeker, pakai lagi, sedetik aja dia nyeker, pakai lagi, dari ulang lagi, itu lagi. Paham tuh? Nah itu sedikit aja kalau khufan, soalnya jarang kepake juga. Siapa yang mau musafir kan? Sedikit aja. Kita lanjut ini. Kali ada pertanyaan kali? Ada? Nggak ada? Ya, lanjut ke hari. Biasanya dari kulit kambing. Biasanya dari kulit kambing. Karena kulit kambing lebih kuat ya, makanya beduk-beduk atau rebananya dari kulit kambing. Kulit kebo boleh juga, yang penting tadi syarat-syaratnya kuat. Kulit. Yang penting kulitnya harus disamak. Karena udah lewat kayak disamak ya. Harus disamak. Kulit buaya, boleh nggak kulit buaya? Boleh nggak kulit buaya? Jadiin sepatu. Kayak gitu. Boleh nggak kulit buaya? Boleh nggak? Boleh.
karena dia jadi suci kalau disamak. Tapi kalau yang nggak boleh apa ya, kulit babi itu nggak boleh, kulit anjing, kedua itu nggak boleh. Selain itu kulit yang lain boleh. Buaya darat, emang kujunya dikulitin, buaya darat. Bisa. Gimana lancar kemarin? Nafsu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang nganterin juga kita doain biar cepet-cepet ya. Lanjut. Yang kelamaan kasihan. Syurutul wudu'i, syarat-syarat sahnya wudu. Kemarin rukunnya wudu, sekarang syarat-syarat sahnya wudu. Syurutul wudu'i 15, syarat-syarat sahnya wudu ada 15. Ente kurang satu dari syarat ini, wudu ente nggak sah. Artinya salat ente juga nggak sah. Kalau salat sah aja belum tentu diterima, salat kita sah nih, belum tentu diterima. Apalagi yang nggak sah, apalagi yang wudunya belepotan, kurang segala macam, udah pasti gak diterima lagi. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Syarat sahnya wudu yang pertama al-Islam. Yang pertama si orang yang wudu ini mesti beragama Islam. Buat apa orang non muslim wudunya? Dengerin badan mungkin. Kalau nggak Islam nggak sah. Yang kedua, wat tamyiz. Dia harus mumayyiz. Mumayyiz itu orang anak kecil sudah mulai besar, bisa bedakan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang salah ya, mana yang salah, mana yang benar. Mana yang berbahaya buat dia dan mana yang bermanfaat buat dia. Kalau ulama fikih biasanya menjadikan standarisasinya itu sekiranya anak itu udah bisa maaf cakap cebok sendiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa cebok sendiri, itu udah mumayyiz namanya, udah bisa bedain ya, udah bisa beda ya. Ada juga yang menstandarisasikannya udah bisa bedain duit, udah kasih duit jajan bener, kasih duit 100.000 dikembalian 95.000 kasih goceng. Tapi kalau kasih 100.000 nggak balik lagi, bawanya somai plastik, belum mumayyiz itu berarti, ya, belum bisa bedain. Mumayyiz itu begitu, semakan sendiri bisa minum sendiri. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu ketika Nabi Musa alaihissalam kan masih kecil itu dihanyutin kan sama orang tuanya kan, karena Fir'aun hendak membunuh anak-anak di masa itu. Diselamatin sama Asyah, istrinya Fir'aun. Selamatin sama Asyah. Fir'aun karena emang pengen ngebunuh anak-anak di masa itu, karena takut, karena ada ramalan bahwasanya kerajaannya bakalan dihancurkan oleh anak yang lahir pada saat itu. Lihat Asyah bawa pulang anak bayi, hendak dibunuh tadinya juga, hendak dibunuh. Cuman Asyah mohon-mohon, ngerayu Fir'aun supaya jangan dibunuh anak ini, saya mau rawat saya, karena saya nggak punya anak juga. Mungkin Fir'aun aja yang garang seperti itu, kalau udah kena rayuan perempuan luluh juga ya. Akhirnya nggak jadi dibunuh itu Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia apa? Dicoba dulu, dites dulu, dan kebetulan belum dalam usia segitu belum mumayyiz. Nabi Musa alaihissalam belum bisa bedakan mana yang buruk apa yang jelek buat dia. Tapi dites, tesnya gimana? Sama Fir'aun. Dites, dia dipilihkan 2 benda. Yang satu berbahaya buat dia, yang satu tidak. Apa? Bara api sama roti. Bara api sama roti. Dijalanin Nabi Musa alaihissalam. Kalau kan dia belum mumayyiz, belum bisa bedain mana yang bahaya buat dia, mana yang enggak. Ya kan? Pikir Fir'aun, kalau dia memang nabi yang akan menghancurkan kerajaanku, pasti Tuhannya bakalan milihin dia ke roti supaya nabinya tidak berbahaya, tidak ditimpa bahaya gitu ya. Kalau misalkan milih bara api, berarti benar dia bukan yang diramalkan itu yang akan menghancurkan, karena bukan nabi gitu. Akhirnya Nabi Musa pilih apa? Karena hikmah ilahiyah, Allah tahu kalau misalkan dipilih itu roti bakalan dibunuh Nabi Musa.
Akhirnya dipilihlah sama Nabi Musa bara api, dimakan bara api. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat itu cadel. Makanya doanya yang masyhur Nabi Musa alaihissalam apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahai Allah, mudahkan jalanku segala macam. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lepaslah ikatan di lisanku. Maksudnya kecadelan tersebut. Yaqahu qauli, supaya mereka Firaun dan kroco-kroconya bisa memahami dakwah. Gitu. Doanya. Itu mumayyiz tuh. Maksudnya orang sudah bisa bedain yang buruk dan yang bermanfaat buat dia. Lanjut. Syarat selanjutnya wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Orang bersuci, orang wudu itu harus suci dari haid dan nifas. Orang bersuci perempuan harus suci dari haid dan nifas. Dalam artian tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Biasanya berapa lama? 40 hari biasanya. Paling sedikit lahzah, sebentar, secuilan saja. Nah, orang haid kalau coba-coba wudu, orang haid gitu, mau coba-coba wudu, haram wudunya buatnya. Orang haid coba-coba wudu haram. Begitu juga orang nifas haram wudunya. Bukan hanya tidak sah, tapi haram buatnya. Gitu. Atau apalagi coba-coba sholat, itu kali dia malu baru haid. Biasanya anak remaja putri baru haid tuh malu, dia ketahuan haid. Nah, akhirnya pura-pura sholat, pura-pura wudu, jadi nggak ketahuan kalau dia haid. Nah, dosa. Nah, karena dia sudah balik juga. Gitu. Ya. Terus lanjut. Syarat yang keempat, wa amma yamna usulal ma ilal basharah. Dan dia juga harus bersih, suci dari apa-apa yang menghalangi air sampai kepada kulitnya. Contohnya apa? Tip X contohnya. Atau habis ngecat, jatuhan catnya, ya, atau oli, atau apapun. Itu air nggak bakalan sampai ke kulit. Kalau ada tip X di situ, ada oli di situ, atau ada cat di situ kan, nggak bakalan sampai ke kulit. Yang wajib dibasuh. Nah, kita harus bersihkan itu dulu. Hilangkan oli atau cat atau tip X tersebut. Baru sah wudunya. Karena semua anggota wudu tersebut baik berupa kulit maupun rambut harus kena air. Jadi kalau misalnya tip X yang menghalangi air nggak sah. Ya. Tato gimana tato? Tato gimana tato? Tato konon dia masuk ke dalam kulit. Jadi dia bagian dari kulit tersebut. Nah, tidak mengapa. Tato tidak mengapa. Tapi bukan berarti abis ini pakai tato. Jangan. Oh nggak apa-apa. Hah? Tatonya logo apa? Logo halal. Lanjut. Tato jangan. Karena dalam satu hadis Allah laknat orang yang membuat tato. Tapi kalau udah kejadian, tinggal bertaubat. Ya. Kalau udah kejadian, tinggal bertaubat. Udah kejadian. Nah, jangan pakai. Ada orang bertato nih, mau taubat, nggak usah pakai setrika. Kan orang dulu begitu. Nih, karena orang dulu konon katanya orang bertato tuh dikriminalisasi, orang bertato. Jadi sama pemerintah dulu kadang entah pemerintah dulu entah gimana, pokoknya ada yang dibunuh-bunuhin orang bertato. Makanya di Depok tuh ada gang namanya gang tato. Konon katanya orang-orang bertato dibunuh-bunuhin, buangnya ke situ. Katanya, wallahu a'lam. Iya. Nah itu orang bertato. Tapi tadi kalau udah kejadian, nggak usah disetrika. Karena itu mudarat lagi buat dia, melukai diri sendiri, udah biarin aja. Nah, kalau dia masuk ke dalam kulit, jadi sah, air masih masuk ke kulit. Bagi yang mengatakan tidak, sudah tidak mengapa. Karena kalau dihilangkan itu menyakitkan, hilangkannya maka mudaratkan dia.
Ad-darar yuzal. Sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang membahayakan tidak boleh ada dalam syariat ini. Atau kalau kita orang kaya mau dihilangin pakai laser, silahkan. Kan ada laser. Kalau tidak ada bahayanya nggak apa-apa. Hilangin pakai laser. Tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu syarat selanjutnya wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma, dan tidak boleh di atas kulit anggota wudu itu ada sesuatu yang merubah air, merubah status air tersebut. Air kan kebagi menjadi 4. Air itu kebagi menjadi 4. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci saja, suci mensucikan tapi makruh. Ada air yang suci saja tapi tidak mensucikan yang lainnya. Ada air yang najis, tidak suci. Suci mensucikan air biasa, air padasan, air hujan, air sungai dan lain sebagainya kita pakai wudu itu. Ada air yang suci saja tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air sabun. Air sabun kita udah mandi nih, kita pakai sabun, mandi. Lalu kita tadahin lagi air kita, sayang gitu kan, buat mandi besok ntar sore lagi, atau buat wudu nggak boleh, karena statusnya udah berubah, dia tidak bisa mensucikan lagi. Nah, apa hubungannya sama ini? Kalau misalkan ternyata ada sabun di sini, ada sabun di tangan kita, kita hilangin dulu sabunnya, karena kalau kita main wudu begitu saja, airnya berubah. Tidak mensucikan lagi tapi suci saja, nggak sah wudunya. Jadi hilangin dulu bekas sabunnya atau bekas warna lainnya. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga mandi wajib tuh. Kadang orang salah kaprah ketika mandi wajib. Karena orang dulu bilangnya keramas kan. Keramas, orang dulu bilang mandi wajib bilangnya keramas. Sampai ada yang nanya, Ustaz, kalau mandi wajib keramas, mandi wajib nggak pakai sampo, sah apa nggak sah? Ya justru kalau pakai sampo nggak sah. Gitu. Saking nggak tahu nih gitu maksudnya. Dia nanya, ketika dia pakai sampo, mandi wajib nih, dia pakai sampo, lalu udah pas basuh kepala, pas lagi sampoan doang, lagi keramas doang, nggak dibasuh lagi. Ketika samponya itu udah hilang, nggak sah mandi wajibnya. Karena samponya itu, sabunnya itu merubah status airnya. Yang tadinya suci mensucikan, air padasan, jadi suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Ya, air sabun. Jadi yang baik gimana? Yang baik kita mandi dulu, nggak usah pakai sabun. Mandi wajib dulu. Guyurkan air suci mensucikan itu, air keran itu ke seluruh badan kita. Lalu udah gitu baru kita bersih-bersih pakai sabun, ya sampoan, ya apa dia punya nama, sabunan, ya. Gitu. Ya. Kadang salah kaprah di situ orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Wal ilmu bi fardhiyatihi, dan harus sah wudu itu ketika orang yang berwudu harus tahu kalau wudu itu wajib hukumnya. Nah, ini udah nih syaratnya, udah kita semua udah tahu. Wudu itu wajib. Wudu itu wajib karena kalau sholat tanpa wudu tidak sah. Ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban tanpanya, maka hal tersebut menjadi wajib. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Dan si yang wudu ini tidak berkeyakinan bahwa salah satu rukun dari rukun-rukun wudu itu hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Contohnya rukun wudu apa? Basuh muka. Dia tidak berkeyakinan kalau basuh muka itu sunnah hukumnya. Atau basuh tangan itu sunnah hukumnya. Basuh kaki, basuh kepala sunnah. Tidak. Tapi dia berkeyakinan kalau keempat-empatnya itu wajib. Atau niat wajib, atau tartib itu wajib. Gitu. Kalau satu enggak, basuh muka tuh enggak wajib, sunnah aja dia, maka wudunya enggak sah. Walaupun dia basuh muka, tapi dia berkeyakinan itu sunnah saja. Gitu. Tapi kalau umum, dia nggak tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah.
Karena diajarkan sama orang tuanya sama gurunya udah gitu aja. Kumur-kumur, apa segala macam apa rangkaian wudu itu baik yang wajib yang sunnah. Dia nggak tahu yang mana yang wajib yang sunnah. Dia taunya wudu itu wajib. Dah, dia nggak tahu yang mana yang rukun yang mana enggak. Nah, itu sah. Itu masih sah. Selanjutnya syaratnya wal ma'ut tahur. Airnya harus suci mensucikan. Tadi itu air yang langsung dari padasan, langsung dari sungai, langsung dari air hujan, atau aqua. Dia langsung. Yang tidak suci mensucikan apa? Air teh, air kopi. Jangan wudu pakai air kopi. Atau air kelapa. Atau air mawar. Air mawar sama bening kan? Kali kita air mawar biar wangi-wangi dikit. Nah, enggak sah. Air mawar tuh yang buat kuburan. Enggak sah. Air selainnya, selain yang suci mencucikan tidak sah. Suci mencucikan apa? Aqua masih boleh. Lagi jauh-jauh enggak ada kamar mandi umum atau segala macam boleh kita beli aqua. Lagi naik gunung bawa aqua. Wudu pakai air aqua boleh. Ya. Lanjut. Wa izalatun najasati al-ainiyah, dan juga kita harus menghilangkan najis yang aini, najis yang nampak. Najis yang nampak contohnya apa? Contohnya kejatuhan tai cicak, kotoran cicak. Tas. Kita mau wudu, jangan langsung bilas aja. Sekalian wudu kan hilang-hilang juga dia. Gitu. Kalian sekalian wudu hilang-hilang juga, enggak sah tuh. Kenapa? Kan merubah air ya. Air datang, kerubah air jadi mutanajis. Gitu. Yang benar apa? Hilangin dulu. Hilangin dulu apanya? Hilangin dulu najisnya, yang kelihatan itu. Najis ainiyah namanya. Najis yang kelihatan. Najis ada ainiyah, ada hukmiyah. Bagi dua najis. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, udah hilang zatnya. Tinggal asal bekasnya doang. Contohnya apa? Bekas ompol. Bekas ompol udah nggak ada airnya, udah nggak ketahuan, itu udah kering. Nah kalau bekas ompol namanya hukmiyah. Kali gitu anak kita ompol di sini, belum kita basuh, biarin kering, jemur matahari atau kenapa? Nggak ada, nggak kelihatan. Nah itu boleh langsung wudu. Itu boleh langsung wudu. Itu sekalian mengangkat najis. Tapi kalau masih becek, langsung wudu nggak sah. Ya. Walaupun hilang-hilang juga dengan air wudu, tapi nggak sah jadinya wudunya. Lanjut. Wajarul ma'i ala jami'il udwi, dan mengalirkan air kepada keseluruhan anggota wudu. Ya, harus mengalirkan kepada seluruhannya. Nggak boleh nggak ada yang nggak kena. Wa tahaqqul muqtada in banal hal. Tahaqqul muqtada in banal hal itu apa? Kalau misalkan harus kita tahakkuk, harus meyakinkan diri kita kalau kita memang sudah batal wudunya, ya sudah batal wudunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebab misalkan gini, kita ragu wudu kita udah batal apa belum. Lalu kita main wudu aja. Kita ragu nih. Udah batal apa belum ya? Batal apa belum? Kita main wudu aja. Ya udah wudu aja lagi. Kan wudu. Kita bilang aja udah batal, tapi sebenarnya kita ragu. Belum yakin udah batal apa belum. Lalu kita main wudu aja. Ya, maka wudunya enggak sah. Kalau tahu-tahu batal, maka kita dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi kalau tahu-tahu kita memang sudah punya wudu kita yang kedua enggak keanggap. Gitu. Jadi kita ketika mau wudu harus meyakinkan diri kita dulu. Kita udah batal apa belum? Kalau ragu, mendingan gak usah wudu. Kenapa? Ketika ragu, balik ke hukum asal. Kita ragu. Saya udah wudu apa belum ya? Saya udah batal apa belum ya? Wudunya. Saya udah batal apa belum ya? Kita ragu tuh. Nah, pakai hukum asal. Asalnya kita udah wudu dan belum batal. Jadi gak usah wudu lagi ketika ragu. Atau kebalikannya, saya udah wudu apa belum ya? Hukum asalnya kalau kita sudah wudu apa belum berarti belum wudu.
Karena kan sebelum wudu tidak wudu dulu. Tapi kalau yang ragunya udah batal apa belum, berarti dia yakin udah wudu. Baliknya ke wudu. Paham belum? Tadi. Kalau ragu, lalu kita main bablas aja nggak meyakinkan diri kita dulu. Lalu kita baru tahu, dikasih tahu orang, tadi ente emang batal wudu ente. Nah, itu kita otomatis wudu yang kedua itu tidak dianggap dan tetap batal gitu. Kalau kita udah sholat kita batal juga. Jadi bagusnya gimana? Kita ragu, lalu kita emang ragu betul-betul kuat, nggak mau pakai hukum asal, apa? Batalin dulu wudu kita. Apa? Maaf cakap, pegang satu yang membatalkan apa? Pegang dengan telapak tangan kita kemaluan. Tapi ngumpet-ngumpet, jangan depan orang. Lagi samping itu, aduh, ragu nih. Masukin tangan aja, jangan ngumpet-ngumpet mana itu, biar nggak kelihatan. Itu ya. Main rokok aja tuh masuk merokok aja. Karena tidak sah membangun ibadah di atas keraguan, gitu ya. Ketika ragu, pasti baliknya ke yang yakin, yang asal. Tadi ya ingat-ingat, ini kaidah nih supaya kita nggak dirundung sama was-was, bisikan setan. Apa? Kalau kita ragu antara kita udah batal apa belum, ragunya udah batal apa belum, maka kita belum batal. Ragu udah batal apa belum, kita belum batal, nggak usah wudu lagi. Tapi kalau kita ragunya, saya udah wudu belum tadi ya? Beda nih ya, udah batal apa belum sama udah wudu apa belum. Kalau udah batal apa belum berarti belum batal. Tapi kalau udah wudu apa belum berarti belum wudu. Wudu. Itu kaidah. Supaya enggak dimain-mainin sama was-was. Kita sekarang sering banget suka dimain-mainin sama was-was. Makanya berasa keluar kencing sedikit. Ini kan was-was. Lawan. Was-was kudu dilawan. Kalau enggak kita capek dipermainkan setan. Waliyadzubillah. Terus wadawamun niyah hukman, dan niatnya itu harus langgeng sampai akhir wudu. Dalam artian apa ya? Di tengah-tengah wudu kita nggak, ya Allah saya nggak mau wudu, gitu dalam hati. Begitu maksudnya. Lagi wudu nih, saya nggak mau wudu tapi dilanjutin. Nah, itu nggak sah tuh. Bukan berarti harus niat terus sepanjang wudu, nggak. Niatnya cukup pertama, cuman jangan sampai dirubah niatnya. Gitu. Kali gitu, niat wudu, ya Allah saya niat wudu supaya mengangkat hadas kecil. Ya. Tapi di tengah enggak ya Allah, enggak, bukan biar hadas kecil, enggak, biar seger aja. Itu enggak sah jadinya. Ya. Yang penting basah segala macam enggak sah. Itu maksudnya. Bukan berarti dawam niat itu, langgeng niat itu harus niat terus sampai akhir wudu, enggak. Tapi sekiranya tidak merubah niat tersebut. Nah. Lalu wa'adamu ta'liqiha, dan tidak boleh menggantungkan niat itu pada yang lain. Maksudnya contohnya apa? Lagi wudu nih. Nawaitu, ya Allah saya niat wudu, tapi kalau datang Bang Oman nggak jadi wudunya. Itu menggantungkan tuh. Nah, seketika itu juga mau datang nggak datang Bang Oman nggak sah wudunya. Karena digantungkan niatnya ke hal yang lain. Ada mau ta'alik ya. Wa dukhulul waqti. Nah, wa dukhulul waqti wal mualah lidaimil hadas. Ada dua syarat terakhir, yang mana dua syarat ini khusus untuk orang yang hadasnya terus-terusan. Contohnya salisil baul. Salisil baul tuh kencingnya keluar terus, enggak ada klepnya udah copot. Enggak bisa buka tutup enggak. Los ya. Enggak berasa. Itu namanya salisil baul. Daimul hadas, terus-terusan berhadas. Nah, orang tua biasanya begitu. Klepnya udah copot. Yang seperti ini ada dua syarat khusus buat dia. Apa syarat khususnya? Yang pertama, dukhulul waqti, sudah harus masuk waktu sholat. Ya. Orang yang salisil baul, terus-terusan kencing tanpa dia sadari, sebelum dia wudunya sebelum azan nggak sah. Dia harus wudu setelah azan. Yang sudah masuk waktu. Dia mau sholat asar, wudunya udah harus masuk waktu asar. Gak boleh masih di waktu zuhur. Tapi kalau kita yang sehat, insya Allah kan kita semuanya sehat ini nih, itu boleh. Wudu subuh dipakai sholat isya nggak masalah, asalkan belum batal. Kalau udah batal ya nggak boleh, belum punya wudu berarti. Justru bagus kalau wudu subuh dipakai sholat isya, ya berarti kita dawam wudu.
Tapi buat orang yang salisil bol, orang yang hadasnya terus-terusan, itu tadi harus udah masuk waktu. Sama seperti tayamum. Tayamum udah harus masuk waktu juga. Gak boleh kita tayamum buat sholat asar tapi tayamumnya di waktu zuhur. Gak boleh. Terus syarat yang kedua yang khusus buat daimul hadas ini, orang yang hadasnya terus-terusan adalah al-mualah. Wudunya harus berkesinambungan. Harus nggak ada jeda. Maksudnya apa? Habis muka nih, habis muka langsung tangan. Jangan habis muka dia ngerokok dulu, dia ngopi dulu, dia makan dulu. Kalau kita sah, kita nih wudu muka, dah dulu capek. Minum dulu dia, ngobrol dulu lanjutin tangannya, terus berhenti lagi, lanjutin lagi rambut, terus berhenti lagi ngobrol dulu sejam habis, baru kaki sah. Kalau kita karena nggak punya sakit daimul hadas, salisil bol, sah. Tapi kalau daimul hadas nggak boleh, harus mualah, berkesinambungan tanpa jeda. Sekiranya ketika basuh anggota selanjutnya, anggota yang sebelumnya belum kering. Kita mau basuh tangan, muka belum kering. Itu khusus buat daimul hadas. Buat kita boleh ngobrol dulu, boleh. Bicara boleh. Boleh, cuman makruh. Emang maksudnya tidak membatalkan wudu, tidak, tapi makruh hukumnya. Bicara lagi wudu makruh hukumnya. Bukan berarti boleh juga, tidak. Maksudnya tidak membatalkan wudu, sah wudu. Iya, melirik aja kan. Bawaannya pengen cium tangan, maksudnya cium tangan istri. Itu ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu tuh buat pengantin baru. Karena pengantin baru kalau lepek malu dia. Iya. Itu ada caranya tuh. Ada caranya, Bang. Caranya dia malam-malam mandi sebagian dulu. Nah, malam-malam mandi sebagian dulu. Segini misalkan, enggak nyampe pala. Nanti pengen subuh palanya doang. Kan sebentaran doang. Mertuanya enggak ngira macam-macam. Oh, masa iya mandi wajib sebentaran. Ya. Iya. Langsung dipakai masa besok. Tuh, kunciannya itu ya, biar enggak ketahuan. Boleh, ilmunya apa? Boleh enggak langsung enggak berkesinambungan boleh. Nah, yang penting tengah, yang penting habis. Jangan enggak lupa. Kalau lupa bahaya juga. Wudu ngajak ngobrol dulu segala macam, lupa aja lagi wudu. Ada lagi pertanyaan? Ada aja. Ada lagi? Jam berapa nih? Udah kali ya? Cukup ya? Besok kita lanjutkan kembali, yaitu sunnah dalam berwudu. Kalau ada pertanyaan silahkan tafadhal. Nggak ada pertanyaan? Model tadi kayak begitu, dijemurkan ngobrol, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah. Selama wudunya sah, sholatnya sah. Tapi modelnya pakai ngobrol-ngobrol dulu gitu. Sholat, kalau lagi sholat nggak sah. Nggak apa-apa orang nanya. Ini, syuk, Isma. Ini yang bikin kita malas nanya nih. Giliran nanya diketawain. Padahal justru dia ketika nanya tuh berpikir. As-su'al nisful faham. Justru saya tenang, bagus. Gitu, modelnya kan cuci tangan dulu, terus ngobrol dulu, katanya kan ngopi, ngomong. Tapi kan udah kelar nih semuanya, wudunya, terus sholat. Maksudnya sah kak? Sah. Bukan pas lagi sholat ngomong, enggak. Tapi lagi itu sah. Selama wudunya sah. Ente sholat menggunakan wudu itu sah juga sholatnya, gitu. Tapi sah itu bukan berarti ente harus kerjain, enggak. Kalau udah begini, kata Ustaz ngopi dulu, kata Ustaz ngobrol dulu. Kalau ente buka sedikit ngobrol ngopi, enggak, bukan begitu. Bukan saya anjurkan begitu, tidak. Tapi kalau kejadian begitu sah. Itu barangkali habis di sini air, ya kan? Terus ente lanjutin. Nah, enggak usah, maksudnya ente nyari air lagi, enggak usah dari ulang wudunya, lanjutin aja. Supaya tidak mubazir juga, karena orang lagi habis, gitu.
Kan berarti harus ngopi dulu, makan dulu enggak? Kopi tanggung nih. Habisin dulu. Enggak apa-apa dah tuh kali takut sholat kepikiran kopinya kan? Enggak habis, dihabisin orang. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup dengan baca Al-Fatihah dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca pada malam hari ini ada gunanya, ada manfaatnya, dan juga bisa kita praktekkan pada hari-hari kita. Dan mudah-mudahan atas ilmu ini Allah terima amal ibadah kita, baik yang zahir maupun yang batin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah wa ila habibihi al-Habib Al-Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن